Iwan itu setahu Bapak kan SMA gitu. Iya, iya. Tapi kan berarti Bapak juga agak sedikit aneh gitu ya melihat hal itu. Saya juga kaget. Ini kata saya teh, ijazah siapa kata saya teh gitu. Waktu dulu kan ada pencairan BPMU tuh. Nah, saya nggak tahu ada di siapa itu teh. Iya. Gitu. Udah di sana aja Pak. Iya. Di Terus ada Pak Iwan ini, saudara Iwan ya kalau tidak salah pernah jadi Iwan atau siapa? Iwan. Ya. Setahu saya Iwan itu pernah menjadi kepala juga ya Pak? Iya, kepala SMK. Kepala SMK. Iya. Dan saya pernah mendengar bahwa ada persyaratan secara administratif terkait posisi ijazah Pak nih, ijazah beliau. Posisinya harus seorang sarjana nih. Ya itu mah kan KCD yang minta ya? Iya. Mungkin ada di KCD itu. Ada di KCD? Iya, kan Iwan masih SMA. Masih SMA? Iya. Tapi Bapak pernah berkomunikasi dengan Iwan? Enggak, udah lama nggak kontak-kontak. Iya, saya pernah mendengar bahwa beliau itu katanya ada ijazah yang memang ijazahnya di sini atas nama Iwan, S1-nya gitu. Oh, ya mungkin Pak. Nah, Bapak bisa berikan informasi terkait hal itu? Oh, kalau itu mah nggak tahu saya mah gitu Pak. Nggak tahu ya? Iya, nggak tahu. Bukankah? Udah dulu mah udah di KCD aja gitu. Iya. Berkasnya. Ini soalnya udah beredar juga nih. Ada nih ya kan, pewarta kasus Subang ini memang sangat banyak sekali kan Pak ya. Sekarang ini sudah banyak juga mungkin yang membangun komunikasi dengan Pak Dedi. Dan ada saya pernah melihat mendengar bahwa ternyata katanya Pak Dedi memiliki juga data yang memang terkait persoalan itu dan sudah diberikan juga katanya. Waktu Pak Dedi dipanggil, dimintai keterangan oleh penyidik Polda Jawa Barat untuk bagaimana bisa membuat kasus ini menjadi terang benderang. Iya, udah. Betul ya? Udah. Berarti jelasnya kan ada kan terkait data ijazah itu? Ada. Sudah diberikan. Tapi udah di sana Kak. Iya. Maksudnya saya mah cuma ditanyain aja. Nih, tadi ini hafal nggak katanya? Hafal. Gitu. Ini ijazah yang nggak tahu ijazah mah itu mah Iwan kan SMA kata saya teh. Jadi kalau saya berbohong, kan dia udah penyidik udah jelas. Ya, jadi berarti terkait adanya ijazah Iwan yang kita semua tahu bahwa ya Bapak tadi tahu bahwa Iwan adalah SMA, ternyata sekarang ada ijazah lah bentuk ya yang sudah Bapak laporkan itu sebagai seorang sarjana, emang berarti memang itu ada benar adanya ya? Ya ada di sana, langsung saya ditanya juga, udah ada. Terkait kebenaran ijazah itu seperti apa, itu kan sebetulnya urusan penyidik ya. Iya, nggak tahu. Untuk bagaimana melakukan pendalaman itu gitu kan Pak ya. Iya. Cuman ini mah berbicara konteksnya dengan Bapak, kita kan tidak bisa kita kalau tidak melihat fisik Pak dan melakukan verifikasi kepada universitas yang mengeluarkan ijazah itu atau mungkin mengecek juga istilahnya terkait kebenaran hal itu, kan kita tidak bisa memastikan bahwa itu asli atau palsu. Iya. Nah, tetapi menurut Bapak aja, karena Bapak juga tadi mengatakan bahwa Kang Iwan itu setahu Bapak kan SMA gitu. Iya. Tapi kan berarti Bapak juga agak sedikit aneh gitu ya melihat hal itu. Saya juga kaget. Ini kata saya teh, ijazah siapa kata saya teh gitu. Waktu dulu kan ada pencairan BPMU tuh. Nah, saya nggak tahu ada di siapa itu teh. Iya. Gitu. Udah di sana aja Pak. Iya. Di Polda. Iya. Ya kalau Kang Heri mau ke sana lebih jelasnya kita antar sama saya. Ya nggak apa-apa kan, kita juga sering ke sana. Saya juga kaget, diomongin saya ngebohong. Iya. Takutnya saya nyumput-nyumputin masalah. Gitu. Kita juga kan sering kalau ada sesuatu yang sekiranya penting dilaporkan kepada penyidik ya. Karena memang ini juga teman-teman semuanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kabid Humas Polda Jawa Barat. Iya. Bahwa sekecil apapun informasi yang memang setidaknya dapat dikembangkan oleh penyidik untuk dapat membantu pengungkapan, tentunya kita juga akan berikan kepada pihak penyidik ya. Saya juga tidak semuanya dibikin konten seperti ini gitu loh. Apabila misalkan ada sesuatu yang sekiranya ini dapat memberikan sebuah petunjuk, saya juga, Pak Dedi juga tahu ya, Bang Freddy juga tahu, Bang Jack juga tahu, pasti ini kita berikan kepada penyidik Polda Jawa Barat begitu ya.
Nah, begitu Bang. Jadi saya Gimana? juga heran akhirnya waktu kesana teh kok berkas semua ada di sini gitu kan. Ada di mana? Di Polda. Iya. Saya ngebohong takut salah gitu. Iya. Iya, saya mah bingung kan gitu ya. Jadi udah di sana gitu dari Polda. Kan penyidik itu memang istilahnya ya pihak kepolisian itu memiliki kewenangan ya. Oh iya. Yang tentunya dengan segala kewenangannya itu yang tentunya juga berdasar kepada SOP yang dimiliki, beliau itu bisa mengakses Pak gitu. Beliau itu lebih senyap untuk bagaimana bisa mendapatkan data-data dalam proses penyidikan. Itu begitu di luar dugaan, makanya kalau ada saksi yang memberikan keterangan bohong, ya nanti akan tetap ketahuan oleh para penyidik Pak. Iya. Begitu. Iya. Jadi saya salah ya Pak? Salah gimana? Kak penyidik nggak bohong cina. Iya. Pak Deddy kan tidak berbohong kan? Iya. Tapi Pak Deddy memang sempat ditanya tidak tahu dulu begitu tadinya. Tidak tahu Pak, saya mah nggak tahu kata saya itu. Tadinya mau berbohong. Saya teh nggak megang masalah apa teh yang ijazah itu nggak tahu ya. Tahu-tahu udah di sana aja. Gitu. Oh jadi tapi Pak Deddy bilangnya tidak tahu dulu gitu. Iya. Tadinya Pak Deddy mau udah nggak mau bicara terkait hal itu gitu. Iya nggak mau. Nah apa yang menyebabkan Pak Deddy tidak mau berbicara jujur kepada penyidik gitu? Karena ada ketakutan atau apa? Ya bukan ketakutan gini ya Pak. Saya kan itu nggak jelas. Iwan kan yang masalah ijazah nih ya. SMA. Kan Iwan teh SMA kan belum itu. Belum sarjana. Iya. Kenapa bisa? Saya teh gitu. Iya. Pak ini dari siapa? Ada aja kata penyidik teh. Iya. Sambil bercanda ada juga ya. Semua ada akhirnya di sana. Ada seperti itu. Saya jadi nggak bisa ngebohong kalau iya gitu. Makanya kan kita itu sekarang harus memberikan informasi yang benar kepada penyidik agar memudahkan pengungkapan kasus lah terutama ya seperti apapun. Nah menurut Pak Deddy sendiri nih sebetulnya kita kan memilah Pak Deddy sesuai. Saya cocok sepakat dengan Pak Deddy tadi ya. Ini persoalan kasus Rajapati atau kasus pembunuhan almarhumah Ibu Tuti dan Neng Amalia Mustika Ratu kan saat ini belum terungkap nih. Tetapi saat ini yang kita tahu bahwa penyidik juga memeriksa terkait persoalan sekolah lah ya. Nah, menurut Pak Deddy tadi, ini kan kita belum memastikan ada hal misalkan ada kaitannya dengan TPPU atau sekarang itu belum jelas ini, belum ada kepastian. Kita kan tidak boleh mendahului pihak kepolisian, hanya dugaan saja. Kepastiannya kan harus berdasarkan proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian toh. Jadi teman-teman semuanya, ini semuanya itu terkait TPPU baru dugaan. Belum ada kepastian. Jadi semuanya saksi juga yang terperiksa di dalam kasus Subang, semuanya posisinya sama, masih saksi yang tujuannya adalah untuk bagaimana dimintai keterangan oleh pihak penyidik ya, untuk mengungkap kasus ini. Tidak terlepas banyak yang menanyakan atau memandang, keterangan seperti ini bohong, ini yang benar ini bohong. Menurut saya sekarang ini keterangan seperti apapun itu tentunya memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang memberikan keterangan itu tadi Pak Deddy. Jadi apabila memberikan keterangan bohong terus nanti akhirnya ketahuan, ya tentunya dia harus mempertanggungjawabkan kebohongannya itu tadi begitu. Makanya kita jangan main-main kepada penyidik itu. Karena penyidik itu sangat luar biasa sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan satu kali lagi. Apakah menurut Pak Deddy karena memang ada kecurigaan itu tadi terkait persoalan ini SMA, terkena jadi sarjana. Ada nggak kejanggalan terkait data administratif yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan apa ya? Misalkan salah satu contoh terkait persoalan ijazah. Menurut Pak Deddy ini janggal nggak? Kalau ijazah itu janggal Pak. Janggal ya? Kan dulu Iwan ngomongnya masih SMA. Gitu. Iya begitu ya. Oke deh, kalau Pak Deddy janggal, saya yakin nih teman-teman semuanya juga kaget Pak, itu tuh udah ada di sana katanya gitu. Terus nomor rekening lah apa gitu udah di sana semua. Iya. Jadi pihak Polda lah cepat gitu yang nanganinnya. Iya. Jadi Pak Deddy berharap mungkin sekarang mah tidak ada ketakutan lagi ya untuk dapat memberikan informasi apapun gitu ya. Iya nggak takut. Dan saya kalau percuma tuh ngebohong saya kebawa. Terus bagaimana begini Pak Deddy nih? Kan waktu itu Pak Deddy sebagai bendahara, saya belum memastikan Pak Deddy salah atau tidak ya, karena ini kita dalam proses penyidikan nih. Tetapi kalau misalkan,
Pak Dedi juga nih ke bawah ini. Karena Pak Dedi pada saat itu posisinya sebagai bendahara. Gimana nih? Ya kalau saya ke bawah, saya lebih bongkar lagi. Iya, gitu, Pak. Lebih bongkar lagi? Iya. Berarti ada sesuatu yang belum terbongkar ya? Menurut Pak Dedi saat ini? Udah semua di penyidik gitu ya. Udah di penyidik ya? Ya kan penyidik ngasih tahu ke Dedi. Pak Dedi ini apa kan iya, gitu. Kan. Pak Dedi udah jelaskan semuanya? Udah jelaskan semua. Nah, oke lah. Oke, seperti itu saja Pak Dedi sudah cukup sepertinya. Iya. Ada pesan nggak Pak Dedi nih untuk para subscriber Heri Susanto? Pesan Pak Dedi nih? Ya semoga mudah-mudahan kasus ini cepat terungkap lah gitu dari aja. Sisi manapun dari gitu. Sisi manapun ya. Kalaupun dari sisi yang sekarang dibicarakan ya gitu. Oke, terima kasih Pak Dedi. Nah teman-teman, itulah bincang saya dengan Pak Dedi. Silahkan teman-teman semuanya untuk dapat memberikan komentar. Insya Allah komentar itu saya akan baca ya, karena teman-teman semuanya ini sangat luar biasa sekali. Dan kita mudah-mudahan saja doakan pihak kepolisian, wabil khusus penyidik Polda Jawa Barat diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan petunjuk untuk bagaimana sesuai dengan harapan kita semuanya kasus Rajapati yang dikenal dengan kasus bank ini dapat terungkap. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.